Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi. Kali ini kita akan membahas tipikal soal figural. Oke. Jadi figural ini ya beberapa masuk pada soal TIU CPNS, di mana ini mungkin kisaran 5 sampai 7 nomoran. Jadi sebenarnya figural itu ya gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kita akan menentukan kayak pola-pola tertentunya sehingga dapat gambar berikutnya atau gambar yang akan ditanyakan. Oke. Langsung saja kita sedikit jelaskan sedikit figural itu apa yang kayak tadi saya sudah sebutkan. Oke, jadi figural ini merupakan tes cabang untuk TPA dan TIU. TPA itu kan sama dengan TIU juga. Jadi itu cuma materi-materi dasar di mana tujuannya ini untuk menebak ketelitian, kecermatan, ketepatan peserta di mana dia harus menjawab waktu singkat. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya dengan soal pola bilangan. Kan yang pola bilangan yang loncat-loncat. Tapi ini dia bilangan berpola. Jadi misalkan di gambar yang ini berbanding gambar yang ini misalkan, apa kira-kira gambar yang cocok pada perbandingan gambar sebelahnya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kita menentukan pola-pola apa saja yang muncul sehingga dapat gambar pada yang sebelahnya yang ingin diketahui. Oke, yang kayak gitu. Jadi ini figural ya sebenarnya mudah kalau kita sudah tahu metode-metode cara pengerjaannya atau misalkan cara menentukan pola-polanya. Jadi ini nanti saya beri tips untuk mencari pola-pola tertentunya pada soal figural yang kita akan bahas kali ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal atau soal langsung saja. Ini sebenarnya sudah soal saya rangkumkan cuma beberapa nomor, cuma 5 nomor, kisaran 5 nomor. Oke, jadi seperti soal yang pertama ini. Carilah salah satu gambar yang memiliki hubungan logis dengan gambar di bagian atas. Jadi yang atas, yang jawaban ini yang di bawah yang mau kita cari. Oke. Jadi di mana yang ini akan dicari di gambar kelima. Oke, ini kita tanda tanya saja. Oke, jadi untuk gambar ini kita menentukan pola apa yang kentara. Nah, kalau kan dilihat dari pola-polanya ada kayak model persegi, baru ada panah-panahnya, terus ada lingkaran di tengah. Kita cari pola, tips pertama, cari pola yang mudah didapat. Yang pertama kayak gimana? Yang ini. Kan ada lingkaran pertama di atas pojok kiri. Di gambar kedua, ini gambar kedua, ini ketiga, terus keempat. Di gambar kedua ini ada lingkaran juga tapi ada di posisi kanan. Jadi yang pertama, kedua di kanan, ternyata ketiga di bawah kanan, yang terakhir di pojok kiri bawah. Kemungkinan besar gambar kelima ini kan sudah memenuhi semuanya, paling mungkin dia berada di tengah, atau kemungkinan besar yang gambar kelima ada lingkarannya total 5 titik. Oke, jadi kalau misalkan opsi A, kita main uji opsi. Opsi A ini kan terlalu banyak, bukan 5. Ini kurang, ini 3. Ini banyak juga, delta bisa jadi ini ada 5. Sedangkan di error ini salah, kenapa ada 6? Sedangkan yang kita cari tadi lingkarannya pasti ada 5. Ya, bisa di tengah atau mungkin di sini, tapi dia ingat, dia 5 lingkaran. Jadi jawabannya adalah delta. Langsung saja jawab delta. Jadi kalau sudah dapat pola tertentunya, ya langsung saja jawabannya apa. Kayak gitu. Mudah kan untuk gambar yang pertama atau contoh soal yang pertama. Jadi begitu kita cari atau tentukan pola-polanya di sini. Jadi kalau sudah dapat polanya dan sudah tentu, ya kita gunakan ke gambar berikutnya dan cari gambar yang akan dicari itu. Oke, jadi gitu untuk nomor satunya. Jadi ini ya tidak terlalu sulit menurut saya kebanding soal pola-pola bilangan. Karena pola-pola bilangan biasanya yang susah mau dikali berapa, tambah berapa, dan seterusnya. Kita lanjut soal nomor 2. Oke. Yang agak berbeda dari soal sebelumnya. Jadi ini yang menunjukkan pola gambar, ini kan sudah dia sebutkan pola gambar yang tanda tanyanya ini. Kita akan tentukan. Jadi untuk tipikal gambar yang kayak beberapa baris atau kolom ini, di mana kan bisa kita lihat dari cara carinya, misalkan dari atas, gambar atas mau gambar ke bawah boleh, atau bawah ke atas. Ini agak mirip. Jadi di sini bisa dari bawah, atas ke bawah, atau bawah ke atas, tergantung tanda tanyanya di mana. Tapi lihat tanda tanyanya kan di daerah bawah. Berarti yang bagusnya dari atas ke bawah boleh. Atau bisa juga dari yang kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Terserah yang mana. Kayak gitu. Jadi kan lihat gambarnya dia paling pojok kanan bawah. Jadi paling mungkin kita ambil dari bawah, dari atas mengarah ke bawah. Misalkan kayak gitu. Ini misalkan gambar A. Berarti ini A1, A2, A3. Ini gambar B, gambar C-nya. Oke. Kalau mau dilihat dari gambar ini, sebenarnya kita lihat saya dari samping. Dari mana? Dari A ini, A1 mengarah ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan kita lihatnya.
Kenapa? Supaya lebih gampang. Contoh, gambar pertama ini A1, dia kan model belah ketupat. Terus di sini ada gambar kedua kayak belah ketupat tapi terdiri lagi dalamnya belah ketupat. Jadi kalau dia digabungkan, ingat, digabungkan ini dari gambar pertama, gambar kedua menghasilkan gambar ketiga. Lihat, ini kan ada belah ketupatnya di dalam ini. Ini kan belah ketupatnya. Terus yang ini bertambah di sini. Nah, jadi ini gabungan. Jadi lihat di gambar B lagi. Gambar pertama B1, ini kan digabung ini pasti menghasilkan gambar ketiganya. Nah, jadi kayak gini. Nah, sudah bisa dilihat polanya. Yang kanan, yang gambar pertama Charlie, C-nya, ini kan baru gambar yang ini. Jadi ini pasti di bagian kirinya. Kita lihat opsi. Oke, Alpha boleh. Bravo sudah salah. Charlie ini ada 2 ini berarti salah. Delta boleh, error boleh. Kayak gitu. Yang lain sudah, yang B sama C sudah salah. Terus di sini kita lihat lagi. Polanya ini kan kalau digabungkan pasti arsir yang ininya. Yang gambar kedua ini pasti arsir. Oke, jadi gambar kedua arsir berarti yang paling mungkin delta sudah salah. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia kedua-duanya arsir. Sedangkan gambar pertama tidak diarsir. Jadi jawabannya adalah error. Oke, jadi begitu cara mencari pola-polanya. Mudah kan? Oke, kalau mungkin teman-teman yang sudah memperhatikan video ini ya mungkin sudah bisa mengerjakan pola-pola itu sangat gampang. Oke, lanjut nomor 3. Yang kayak tadi kita tentukan polanya yang tetap. Ya ini lihat dulu. Yang gambar di atas ini model kayak belah ketupat atau model layang-layang boleh. Jadi lihat dia stabil terus. Jadi ya A sampai E sudah pasti. Terus lihat dulu bintang di tengahnya. Tidak arsir, arsir, tidak arsir. Berarti kemungkinan besar di sini bintangnya tidak diarsir. Jadi cari opsi yang tidak diarsir. Alfa sudah salah, lainnya boleh. Terus arsir, oke kayak gitu. Sudah itu, kita lihat lagi lingkarannya. Clue-nya ini lingkaran boleh. Dia pertama di atas pojok kanan. Baru pindah ke kiri, baru tetap di kiri, tetap di kiri. Kemungkinan besar dia juga boleh tetap di kiri karena ingat dia pindah, tetap, berarti ini pasti bisa juga tetap. Kenapa? Fokusnya di arsir juga. Arsir, arsir kan dia pindah. Berarti kalau dia berubah warna di sini, dia pojok kiri, berarti bisa ini dia pindah kemana? Paling mungkin ini ya pindah ke bawah. Jadi titiknya ini ya bisa kemungkinan pindah ke bawah. Jadi mungkin di bawah pojok sini, pojok kiri. Nah kayak gitu. Cari yang pojok kiri. Oh Bravo boleh, Charlie boleh. Ini sudah salah. Ini juga salah. Ini tadi sorry ya agak keliru. Dia pasti berpindah karena dia setiap gambar berpindah posisi lingkarannya. Pindah berarti pindah ke bawah sini. Nah, paling mungkin Bravo sama Charlie. Delta sama error sudah salah. Sudah itu yang mana lagi polanya? Lihat kan ada bantuan segitiga di bawah. Jadi ada segitiga pertama dia ini fokus di atas ininya. Dia arah ke atas. Ini pindah serong ke kanan. Serong. Terus mengarah ke kanan. Pasti dia fokus kemana? Ke arah bawah. Bukan ke arah bawah. Dia mengarah serong ke kanan bawah. Jadi dia serong kanan ke bawah ini. Jadi yang paling mungkin apa? Itu Charlie. Bravo salah karena dia ke arah bawah. Kayak gitu. Jadi kan dilihat. Sudah ada pola-polanya. Nah, kayak gitu cara menjawab pola-pola gambar atau di figural. Ingat, ini mungkin lumayan banyak yang muncul soal kayak ini. Jadi ini mungkin 1 menit sudah bisa dikerjakan kalau sudah didapat polanya. Oke, kayak gitu. Masih ada nomor lagi. Nah, ini lagi mirip yang kayak tadi, tapi ini dia kayak model pencerminannya. Nah, jadi ini setiap soal ini berbeda-beda untuk mencari polanya. Oke? Jadi di sini lihat cerminnya. Dari yang ini gambar setengah lingkaran, nah kebalikannya ini. Jadi kalau yang bentuk L ini pasti lawannya mengarah ke sana. Jadi cari L yang mengarah kebalikannya. Alpha boleh. Ini salah karena kenapa yang tebalnya? Ini sudah salah. Charlie boleh. Terus delta juga salah, ini kebalik. Nah, ini sudah salah. Error juga salah. Kan nih, sudah lihat polanya sudah berkurang. Sisa 2 opsi. Terus lihat lagi. Di gambar sini S-nya terbalik. Oke, aman. Ini juga tetap. Ada yang menghilang. Yang di sini ada persegi panjangnya itu serong hilang. Jadi di sini sudah pasti persegi panjang di tengah ini bakal hilang. Charlie ada, berarti ini sudah salah. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, mudah kan? Jadi semakin mengerjakan soal figural, banyak soal juga dikerjakan contoh-contoh, pasti akan terbiasa dan lebih gampang mendapatkan pola-polanya. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir 5. Ini pola yang berbeda juga. Dimana ini dia minta yang berbeda dari keempat gambar lainnya. Jadi ini dari A sampai E. Yang mana di sini yang menandakan dia berbeda. Kayak gitu. Misalkan kayak gini, kita cari polanya juga.
Dimana A ini kan ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Oh ternyata opsi A ini 3 garis. Di opsi B juga 3, sudah kentara kan? 1, 2, 3. Segitiga kan 3 sisinya atau 3 garis yang bisa dibentuk. Ini, dan ini. Jadi ini 3. Opsi ini kan bisa 1, 2, 3, 4. Ini dia 4. Yang Y 1, 2, 3. Jadi ini 3. Ingat yang dicari itu yang paling berbeda. Jadi jawabannya adalah Dravo. Itu delta. Kayak gitu cara jawabnya. Jadi mudah kan untuk menjawab tipikal soal figural. Jadi kalau teman-teman melihat video ini dan menyaksikan baik-baik, mungkin sudah dapat pola-pola tertentu. Silakan juga berlatih tentang figural-figural yang lainnya. Itu banyak di internet dan lain-lainnya. Oke? Jadi mungkin itu saja yang dapat kita bahas kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.